Halo semuanya, selamat datang di channel Logika Kehidupan. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat surat balasan ya, dengan format yang benar dan profesional. Surat balasan ini ya, itu sering digunakan oleh instansi, sekolah atau organisasi ya untuk menyampaikan informasi penting ya secara resmi dan tertulis. Nah, kalau kamu masih bingung ya bagaimana menyusun surat ini ya yang baik, kita langsung ke TKP saja ya. Pertama adalah aktifkan dulu ya seperti biasa Microsoft Word-nya ya, kita klik Word-nya. Nah, setelah ini ya kita tentukan dulu ya blank dokumen. Nah, setelah ini kita enter 2 kali lah ya. Nah, setelah itu kita akan menentukan dulu konsepnya ya. Jadi Anda ketik aja dulu ya suratnya itu. Nah, di sini saya sudah siapkan dalam bentuk notepad ya, dalam bentuk notepad agar nanti Bapak Ibu sekalian tinggal melihat aja ya. Kalaupun memang tidak sesuai nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Nah, ini nanti bisa di-download di link deskripsi ya. Ini saya masukkan dulu Ctrl C ya. Kita masukkan ke Word-nya di sini ya. Kita tekan Ctrl V. Nah, di sini kalau kita ngonsep diketik aja dulu ya. Jangan dulu dirubah-rubah ya. Jadi jangan sampai diketik dirapihkan, itu lama sekali. Jadi ketik aja dulu, misalkan ini surat balasan nomor sekian, terus ketik sampai selesai ya. Atau Anda silakan download di link deskripsi ya, di copy paste ke sini baru nanti diedit dirubah gitu ya. Nah, di sini yang pertama adalah kita klik dulu ya, kita rubah ya formatnya, kita klik dulu Ctrl A. Pertama kita tentukan dulu layoutnya ya. Ini adalah ukuran kertasnya. Ya, saya misalkan contohnya 4, sini sudah 4. Lalu yang kedua marginnya ya, kita klik ya, pilih custom margin. Nah, di custom margin ini biasanya kalau surat-surat begini kan ada kop suratnya. Jadi nanti Anda tinggal nyetak saja karena sudah ada kop suratnya ya. Beda dengan kalau misalkan kita bikin kop surat sendiri ya. Nah, ini biasanya kalau surat gini sudah ada kop suratnya. Nah, untuk kop surat nih kita bikin di sini top marginnya itu 4 ya, atau misalkan nanti bisa disesuaikan kalau dirasa kurang ya. Untuk kiri kanannya saya anggap 2,54 cm ya. Kita klik ya di sini ya. Nah, setelah ini lalu kita tentukan paragrafnya ya atau marginnya ya. Kita klik kanan paragraf. Nah, di sini tentukan spasinya ya, kita menggunakan single ya atau spasinya 1 gitu ya. Kita klik, ini afternya dinolkan ya, kita klik OK. Nah, maka ini sudah berubah ya. Nah, setelah ini kita kembali ke home ya. Di home ini kita tentukan marginnya ya. Di sini ada di menu margin, pilih yang Just TV ya atau kiri kanan rata ya, kita klik. Nah, setelah ini kita pilih di sini adalah menentukan font ya atau jenis hurufnya nih. Nah, kita tentukan misalkan contohnya Time Roman ya. Ini kan bebas sebenarnya, Anda bisa menggunakan apa saja sesuai dengan kebutuhan dan selera ya. Nah, terus juga kita tentukan ukurannya ya atau font size-nya ya. Kita klik 12 misalkan. Nah, setelah ini selesai ya, baru kita akan rapihkan nih ya. Yang pertama adalah blok yang ini ya, baris ke-1 sampai ke-3 ya, dari mulai surat balasan hingga undangan rapat, kita posisinya ditaruh di tengah ini ya, center. Klik center. Nah, dari sini bisa dari rapat ini ujung kita enter saja 2 kali ya, supaya ada jeda kepada YTH-nya. Nah, di sini perihalnya ini kasih spasi gitu ya. Gitu ya. Nah, ini suratnya ditebalkan ya. Kita pilih tebal. Kita kasih garis bawah dan hurufnya kita kasih 16 ya. Nah, ini untuk yang
tulisan surat balasan. Nah, kalau perihal ini bisa di sini atau bisa juga sebenarnya kita taruh di samping di sini ya. Nah, di sini. Ya, misalkan begini ya. Nah, bisa seperti ini, perihal ya. Nah, nanti ini di apa namanya? Nah, seperti ini. Kita enter 2 kali lah ya. Misalkan nih perihalnya mau di sini ya. Kepada YTH dan seterusnya. Nah, ini dirapihkan ya. Ini tidak perlu ya, nggak usah pakai titik-titik ini ya, bintang. Nah ini, nah ya, ini narasinya seperti ini bisa dilihat ya. Ini juga contoh ya, contoh dari misalkan CP Maju Jaya ya. Nah nanti disesuaikan dengan nama instansi atau organisasi yang Anda buat ya, seperti surat ini ya. Nah setelah ini hari tanggalnya kita bisa kasih tabulasi atau misalkan dijorokkan ke dalam ya sedikit ya. Kita kasih tab aja di sini. Ya di sini ada tab ya, maju sedikit tabnya ya, supaya agak sedikit maju di tab aja. Nah gitu ya. Kalau enggak juga sebenarnya tidak ada masalah ya. Nah, lalu di sini tanggalnya titik 2-nya juga dikasih tab supaya apa? Supaya rapi ya. Nah ini tab ya, ini tab, titik 2-nya dikasih tab gitu ya. Nah setelah selesai ini ya, ini kita buang ya titik-titik apa bintangnya. Nah, selaku pada divisi produksi. Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Terima kasih atas undangannya dan kami siap menjalin kerjasama yang baik dengan instansi Bapak Ibu gitu. Hormat kami CP. Nah ini tanda tangan dan stempel di sini ya, kita buang saja ini. Nah ini biasanya dilebarkan ya untuk tanda tangan. Juga ini di sininya harus dikasih garis bawah ya, garis bawah mungkin ya. Mungkin kalau tebal juga boleh gitu ya. Nah seperti ini. Nah ini ya, ini contohnya sudah ada di link deskripsi ya. Untuk isinya ya Anda misalkan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ini contohnya seperti ini kira-kira ya. Oke, mungkin ini adalah contoh surat balasan ya, terkait isinya bisa Anda rubah disesuaikan dengan kebutuhan ya, tapi setidaknya ini sudah memberikan contoh bahwa trik menggunakan atau membuat surat balasan menggunakan Microsoft Word ya, kira-kira seperti itu. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.